Karena seorang kepala daerah yang membuat kebijakan, membuat langkah-langkah yang bertentangan dengan undang-undang, maka sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana ada pasal yang mengatur bahwa kewajiban kepala daerah tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan konsekuensi apabila dilanggar maka dia bisa diberhentikan. Wah, Kang Deddy Mulyadi terancam dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat jika memaksakan kepada setiap warga yang menerima bansos untuk melakukan vasektomi. Memang polemik dari vasektomi ini belum juga kunjung reda sampai sekarang. Bahkan polemik dari vasektomi ini mendapatkan respon dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Ono Surono, di mana dalam salah satu wawancara yang dilakukan oleh salah satu televisi swasta, Kang Ono Surono mengatakan, jika KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi memaksakan kepada setiap warga yang menerima bansos untuk melakukan vasektomi, KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi terancam diberhentikan ataupun dipecat sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, sobat semuanya, untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama video dari Kang Ono Surono. Jawa Barat mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya. Dan Bang Hokman, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Aing itu adalah gubernur konten ya, sesuai yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Nah, sehingga apapun yang menjadi permasalahan itu diawali dengan wacana yang dibangun melalui media sosialnya. Nah, sehingga permasalahan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial di Jawa Barat ini belum dibicarakan secara resmi melalui rapat-rapat bersama dengan DPRD. Bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun, dalam bentuk apapun, bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, itu dari sisi hukumnya. Jadi apabila vasektomi atau KB lah dikaitkan dengan bantuan sosial, maka ini bentuk pemaksaan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, yang kedua, mungkin tadi yang disampaikan bahwa ini bertentangan juga dengan agama, khususnya Islam, di mana nanti mungkin dari MUI yang bisa menyampaikan secara jelas, tapi yang saya tahu, sidang sampai keempat, MUI membahas terkait dengan vasektomi, bahwa vasektomi ini masih dikategorikan sebagai alat ataupun upaya pencegahan kehamilan yang diharamkan. Oke, itu dari agama. Nah, yang ketiga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak KDM bahwa ini tidak berkaitan dengan bansos yang digulirkan oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya cek, Bang, bantuan sosial di Jawa Barat itu hanya berkaitan dengan bantuan sosial kepada korban bencana. Tidak ada bantuan sosial jenis lainnya. Nah, sehingga kalau hanya kepada korban bencana, alangkah kejamnya negara ini apabila orang yang kena bencana lalu akan diberikan bantuan lalu dipotong dulu itunya. Nah, kejam sekali kan berarti. Nah, sehingga tentunya dari berbagai macam hal yang tadi disampaikan, apabila secara resmi misalnya ya KDM mengajak bicara ya melalui pembahasan di DPRD, saya sendiri dan teman-teman fraksi PD Perjuangan pasti akan menolak terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Tapi saya tidak yakin itu akan disampaikan ke DPRD. Saya tidak yakin. Karena apa? Karena seorang kepala daerah yang membuat kebijakan, membuat langkah-langkah yang bertentangan dengan undang-undang, maka sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana ada pasal yang mengatur bahwa kewajiban kepala daerah tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan konsekuensi apabila dilanggar maka dia bisa diberhentikan. Nah, sehingga saya sering katakan bahwa vasektomi ini hanya gimmick-gimmick saja bagi Deddy Mulyadi. Dia tidak akan berani juga akan memutuskan atau merancang sebuah peraturan yang menetapkan vasektomi itu sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial. Nah, yang penting viral, Bang. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya penjelasan dari Kang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, dia mengancam jika Kang Deddy Mulyadi tetap kekeh ataupun memaksakan jika setiap warga yang menerima bantuan sosial ataupun bansos melakukan vasektomi, Kang Deddy Mulyadi terancam dicopot ataupun dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Ini kalau menurut saya
terlalu berlebihan Kang Ono Surono ini menyikapi vasektomi ini. Karena kan ini Kang Deddy Mulyadi juga hanya wacana di media sosial. Belum disahkan, dan tidak mungkin juga ya, seperti tadi yang Kang Ono katakan, tidak mungkin juga ini disahkan ya ataupun diajukan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, karena kan ini mendapatkan respon negatif. Polemik vasektomi ini. Tidak hanya itu, untuk melakukan vasektomi juga telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jika orang melakukan vasektomi ini haram hukumnya ya. Nah, sebagai informasi sobat semuanya, vasektomi ini adalah KB laki-laki ya, KB pria, di mana KB ini dipotong ya, salah satu jalur spermanya, jalur maninya supaya tidak bercampur dengan sperma. Jadi dipotong. Jadi bisa dibilang juga ini termasuk memandulkan ya. Karena saya pribadi pun tidak setuju jika KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi menerapkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos. Tetapi kan ini hanya wacana. Lagian Kang Deddy Mulyadi juga kan ketika diwawancarai juga tidak harus melakukan vasektomi. Ada alternatif lain, yaitu memakai alat kontrasepsi ya, atau memakai alat pengaman bagi pria. Jadi responnya jangan terlalu berlebihan seperti inilah ya. Tentu saja Kang Deddy Mulyadi juga mengeluarkan kebijakan dan kemudian nantinya dijadikan peraturan, pasti sangat hati-hati ya. Karena cara Kang Deddy Mulyadi ini tentu saja membuat wacananya di media sosial dulu ya. Dilihat responnya seperti apa di masyarakat. Kalau responnya bagus, positif, kemudian diajukan ke anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Itu kan Kang Deddy Mulyadi caranya seperti itu. Tidak rapat dulu, tetapi membuat wacana dulu, gebrakan dulu di media sosial. Jadi Kang Ono ini menurut saya terlalu berlebihan lah menanggapi ataupun menyikapi dari vasektomi ini. Karena sudah tidak mungkin juga Kang Deddy Mulyadi menerapkan vasektomi. Yang pertama respon dari masyarakatnya negatif, yang keduanya juga vasektomi dilarang ya, haram oleh MUI ya, oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena kesannya pun jika setiap warga yang menerima bantuan sosial ataupun bansos melakukan vasektomi, memang kesannya pemaksaan. Nah, namun ada yang menarik ya, selain vasektomi tadi kita bisa mendengar Kang Ono Surono ini mengatakan gimmick-gimmick yang penting viral, gimmick-gimmick yang penting viral katanya. Ya, namanya juga katanya gubernur konten. Nah, seharusnya hal seperti itu tidak layak lah ataupun tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil ketua DPRD. Karena kenapa? Karena Kang Ono Surono juga sama. Ya, dewan konten. Kita bisa melihat ya di medsos-medsos ataupun di media sosial Kang Ono Surono, dia juga sama. Pengen viral juga, ingin viral juga kan? Sama aja. Jadi jangan mencap Kang Deddy Mulyadi ini sebagai pemimpin konten, gubernur konten, karena Kang Ono Surono sendiri pun sama membuat konten, cuman bedanya Kang Ono kontennya nggak viral ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan kontennya selalu viral dan disambut baik oleh masyarakat, khususnya di Jawa Barat gitu loh. Jadi jangan memframing Kang Deddy Mulyadi ini seolah-olah ingin viral. Tidak seperti itu. Kang Deddy Mulyadi juga dalam salah satu videonya mengatakan tidak butuh ketenaran, tidak butuh keviralan ya. Dia melakukan apa yang ia kerjakan, kenapa direkam itu ya supaya masyarakat tahu apa yang dikerjakan oleh gubernur ya. Supaya masyarakat tahu gubernur itu kerjaannya seperti apa sih. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang banyak sekali ya yang mencap Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten. Ya sebenarnya tidak masalah, karena dalam undang-undang pun tidak ada larangannya seorang kepala daerah ataupun seorang pejabat negara membuat konten, mempunyai kanal media sosial. Tidak ada larangannya dalam undang-undangnya gitu kan. Dan juga Kang Deddy Mulyadi membuat konten itu tentu saja tidak mengganggu pekerjaannya ataupun tupoksinya sebagai gubernur Jawa Barat. Nah, jadi saling lah ya, jangan terlalu menyerang, jangan terlalu mengkritik. Ya mungkin kalau kritikan boleh ya, sebagai wakil rakyat Pak Kang Ono ini mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, tetapi yang adil dong. Kritik juga yang lain, karena dari kalangan anggota dewan pun banyak yang harus dikritik. Jangan terus-terusan gubernur Jawa Barat yang dikritik gitu kan. Yang adil lah gitu kan. Nah, sebagai informasi juga, ini Kang Ono Surono ini dulunya pernah dicalonkan ya sebagai gubernur Jawa Barat ya. Ketika kita bisa melihat balihonya di mana-mana tuh ya, dari partai PDIP, Kang Ono Surono sempat akan dicalonkan menjadi gubernur Jawa Barat, tetapi tidak jadi. Entah apa yang membuat Kang Ono Surono ini tidak jadi
menjadi calon gubernur Jawa Barat. Saya tidak tahu. Jadi ini bisa dibilang tadinya Kang Ono Surono ini mencalonkan diri sebagai gubernur, cuman gak jadi. Nah, sobat semuanya, bagaimana nih menanggapi respon dari Kang Ono Surono ini terkait vasektomi, bahwa mengatakan Kang Ono Surono ini jika Kang Deddy Mulyadi memaksakan KB pria ataupun vasektomi ini, Kang Deddy Mulyadi terancam dipecat ataupun diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur Jawa Barat. Silahkan tulis pendapat sobat semuanya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.